Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi para pendengar channel Nazila Zahra. Di video kali ini saya akan mengadakan Q&A bersama teman-teman melalui Snapgram atau Instastory. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nazila Zahra Wardina dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri yang sedang melaksanakan KKNDR. Dengan penuh semangat, mari mengabdi bagi kejayaan negeri. Penasaran kan? Yuk kita lihat kelanjutannya bersama. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya di sini akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman yang telah teman-teman tuliskan di kolom komentar Q&A yang telah saya share kemarin di Snapgram atau Instastory IG ya. IG-nya Nazila Zahra. Dan di sini saya akan memberikan beberapa introduction kepada teman-teman bahwa wanita itu akan pasti mengalami yang namanya haid. Beberapa wanita, beberapa orang itu ada yang mengalami menstruasinya itu cepat, ada yang mengalami menstruasinya itu lambat, atau bahkan dari SD itu sudah mengalami menstruasi. Nah, atau bahkan juga ada yang udah SMA itu baru mengalami yang namanya haid. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus benar-benar bisa menaruh perhatian yang ekstra kepada diri kita sendiri. Ini bukan kok soal enak nggak sholat, enak nggak puasa, tapi ini menyangkut soal hukum. Jadi kita harus benar-benar menaruh perhatian ekstra ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pertanyaan yang pertama yakni dari Siti Khalifatul Rafi'ah. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman, saya ingin memperkenalkan sumber rujukan yang saya pakai ya Kak. Sumber rujukan yang saya pakai ini adalah kitab Uyunul Masail. Sudah tahu nggih kira-kira nggih? Oke, kita bahas dari pertanyaan pertama. Tanya Zil, aku haid selama 6 hari, terus suci 10 hari. Pas hari ke-10 itu aku keluar darah lagi. Haid atau istihadah? Nah, sebelum kita jauh membahas tentang perhitungan haid dari permasalahan Mbak Siti Khalifatul Rafi'ah ini, kita perlu mengetahui dasar-dasar haid. Ya, dasar-dasar haid untuk paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam atau bisa dikatakan 24 jam. Nah, sedangkan umumnya haid itu 6 sampai 7 hari dan paling banyaknya haid itu adalah 15 hari. Maka jika darah keluar melebihi dari 15 hari bukan lagi dinamakan haid, akan tetapi istihadah. Nah, persoalan dari teman kita Mbak Rofi ini 6 hari keluar darah itu berarti dikatakan haid. Kemudian darah berhenti 10 hari itu dikatakan apa? Suci. Nah, pas hari ke-10 itu keluar darah lagi. Kira-kira dihukumin apa? Catatannya di sini adalah jika darah keluar pertama dan darah berhenti itu di jumlah sudah 15 hari atau bahkan melebihi dari 15 hari, maka di situ kita boleh menyempurnakan minimalnya masa suci. Minimal masa suci itu 15 hari, maka jika keluar darah lagi kita boleh menyempurnakan minimalnya masa suci. Nah, keluar darahnya lagi itu untuk menyempurnakan minimalnya suci tadi kan 10, berarti untuk mencapai 15 berarti kan tinggal 5. Nah, maka 5 di sini dihukumi istihadah, dan untuk selebihnya dari 5 itu kita hukumi haid. Nonton nih Mbak Rofi, saya kira sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya, mau nanya sejauh mana batasan kita meyakini kesucian setelah haid. Untuk mengukur kesucian ini sebenarnya mudah ya, hanya cukup dengan menggunakan katembat. Tahu kan katembat itu kan mempunyai 2 sudut. Untuk sudut yang pertama itu kita gunakan dengan air jernih atau bisa dengan air putih itu. Nah, untuk yang kedua itu untuk mengukur tes darah kita yang keluar. Kira-kira darah yang keluar itu sudah bisa menyamai dari air putih yang jadikan sampean jadikan sampel tadi. Jika sudah memiliki keseimbangan warna, maka sudah bisa dikatakan suci, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi keputihan? Nah, ini yang saya masih bingungkan, pertanyaan dari Mas Afif ya. Ini cowok loh yang nanya ya. Pertanyaan ini
mengatasi keputihan yang berlebihan atau mengatasi keputihan jika mau melaksanakan sholat gitu, atau melaksanakan ibadah apapun, karena itu yang memang perlu gitu loh. Untuk keputihan yang keluarnya secara berlebihan itu kita bisa mengatasi dengan memelihara kesejukan daerah kewanitaan, terus minum ramuan-ramuan alami seperti kita minum jamu suruh itu loh. Nah itu, terus kita juga sering-sering membersihkan daerah kewanitaan dengan air hangat ya, jadi biar kuman-kuman yang masih menempel atau mungkin bakteri-bakteri itu bisa hilang. Terus juga menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Dan selanjutnya, puasa istihadah tetap diganti apa enggak ustazah? Untuk puasanya orang yang istihadah itu tidak wajib diganti, karena posisinya orang istihadah itu sama dengan halnya orang yang dalam keadaan suci, dia tetap melaksanakan puasa, dia tetap melaksanakan sholat dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Selin, semisal si A haid, 1 hari keluar darah, terus besok paginya darah itu berhenti, dalam kurung si A tidak keluar darah lagi, pas sore darahnya keluar lagi Mbak, kalau kayak gitu namanya apa ya Mbak? Dan apakah si A ini wajib mandi suci Mbak ketika darah itu tidak keluar lagi saat waktu pagi Mbak? Nah, yang perlu kita ketahui itu perhitungan haid 1 hari itu menggunakan jam, bukan pakai hari. Maka berapapun keluar itu ya yang dilihat jamnya, sudah 24 jam atau belum. Jika sudah 24 jam maka sudah masuk kriteria dari haid. Jika sudah masuk kriteria dari haid maka sudah bisa dinamakan haid. Maka jika darah berhenti wajib mandi suci. Tapi jika belum ada 24 jam atau belum termasuk dari kriterianya haid, darah yang keluar itu, maka nggih mboten usah mandi suci gitu nggih. Selanjutnya, apa penyebab tidak lancarnya haid? Ini pertanyaan dari Mbak Salsa. Penyebab tidak lancarnya haid itu sebenarnya terjadi beberapa faktor. Bisa saja adanya ketidakseimbangan hormon, bisa saja juga adanya pola makan yang kurang sehat, terus keadaannya lagi stres, kondisi emosionalnya tengah labil, atau mungkin mengalami penyakit tertentu seperti kista atau mungkin kanker rahim dan lain-lain. Terus juga penurunan atau kenaikan berat badan yang ekstrim. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini itu kita harus mengontrol diri. Dan juga jika terjadi penyakit-penyakit tertentu, kita harus periksa ke dokter. Alangkah baiknya seperti itu. Nonton Mbak. Jadi bisa terjadi beberapa faktor. Mungkin jawaban itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga jawaban ini bisa membantu keresahan teman-teman, kebingungan teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat nantinya. Amin. Sebelumnya juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam tutur kata ataupun dalam pemahaman masih kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.